Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih yang berlimpah. Karena Putramu, karena Yesus Sang Sabda, naik ke surga dengan mulia, dengan tubuh, jiwa, dan raganya. Yang menjadi tanda kami pun akan dibangkitkan dan naik ke surga seperti Yesus sendiri. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus naik ke surga menunjukkan kepada kita suatu realitas yang harus kita syukuri dan terima kasih. Bahwa kita ini bukan milik dunia. Sekali lagi, kita ini bukan milik dunia. Dan Yesus mengatakan, kaulah milikku. Ku ambil engkau dari dunia supaya aku menjadi anak Allah. Mengalami seperti yang Yesus alami. Sungguh luar biasa anugerah kemanusiaan kita yang begitu dihargai oleh Allah. Yang begitu dicintai oleh Allah. Yang begitu disyukuri oleh Allah. Dan bahkan diperlakukan dengan sangat-sangat mulia dan sangat luhur. Bahwa kita akan mengalami kebangkitan badan bahkan. Dalam kredo kita lihat, aku akan mengalami, percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Jadi jangan pernah mau menjadi dimiliki oleh dunia, dikuasai oleh dunia. Dengan segala macam kekayaan, aksesoris, dan keuntungan-keuntungan duniawi itu. Dan itu yang harus menjadi kesadaran kita bersama. Sekali lagi, kalau kita lihat dalam Paskah yang sudah kita rayakan kemarin. Betapa luhur mulianya diciptakan oleh Allah. Dan diberi anugerah yang lebih luhur lagi. Karena itulah Yesus naik ke surga. Tetapi Yesus naik ke surga ini bukanlah artinya Yesus menjadi jauh dari kita. Ini sesuatu yang luar biasa paradoks. Ya, karya keselamatan Allah yang tak dapat dimengerti oleh manusia. Yesus memang naik ke surga. Tetapi dia surga juga hadir di dalam kemanusiaan kita. Transenden ilahi tapi juga pada saat yang sama imanens. Transenden tak tergapai, tak dapat dikuasai oleh manusia. Tak dapat dikontrol oleh manusia. Dia punya hak, wewenang, kehendak sendiri demi kebaikan manusia. Tapi pada saat sama ia berada dalam bersama kita, mendampingi kita, menguatkan kita, menyelamatkan kita, menebus kita, bekerja segala sesuatu demi kebaikan kita. Dan itulah Tuhan kita. Karena itulah maka Allah yang naik ke surga ini menjadi suatu tantangan, tapi juga suatu anugerah. Allah yang jauh, tapi juga Allah yang dekat. Allah yang dekat, yang menghadir bersama kita, supaya kita taat mendengarkan kehendaknya. Dekat itu bukan berarti saya bisa menguasai dia, enggak. Dekat itu berarti saya dikuasai oleh Yesus. Jadi jangan salah sangka. Jadi kalau kita dekat seolah-olah kita bisa memperlakukan dia seenak kita. Enggak. Ya. Tapi kita yang harus melakukan kehendaknya. Karena kehendaknya itu menjadi suatu kata kunci yang menghidupi seluruh hidup kita. Ya. Maka Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dan itulah yang harus menjadi pegangan hidup kita. Jadi dengan segala situasi, penderitaan, salib, kegembiraan, sukacita, dan apa saja itu demi kehendak Allah. Demi kehendak, keinginan Allah. Kita melakukan hanya keinginan Allah, bukan keinginan kita. Maka disitulah kita, seperti kata Paulus kepada umat di Efesus, mengatakan, hendaklah mintalah roh hikmat dan pewahyuan supaya kamu mengenal sungguh-sungguh kehendak Allah dengan benar dan tepat. Maka mari di saat-saat yang sekarang ini Tuhan sudah bangkit naik ke surga. Tuhan naik ke surga tapi pada saat sama ia berada pada kita dan mohon Roh Kudus supaya kita dapat mengenal dia dengan benar, dengan tepat. Sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati Anda. Mari kita bersukacita hari ini. Mari kita bergembira hari ini karena secara objektif Tuhan telah
menang atas kematian. Dan kita semua akan dibangkitkan dengan tubuh, jiwa, dan raga kita. Tuhan memberkati Anda. Mari kita bersukacita dan bergembira dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus Penyelamat. Berkat Tuhan atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.